Sebentar. Sebelum mulai, lebih baik saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Raka Patrialis Triandri dari kelas 9A dan absen 23. Tonton ya. Pengertian tolak peluru. Peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang kedua, peralatan tolak peluru. Kemudian ada peralatan tolak peluru. Peralatan tolak peluru ada 4, yaitu alat pengukur, peluit, bendera, dan yang paling dibutuhkan yaitu bola peluru atau bola besi. Ketentuan dari bola besi tersebut diantaranya yaitu ukuran bola disesuaikan dengan jenis lapangan yang dipakai. Yang digunakan dalam lapangan indoor berbeda dengan yang digunakan dalam lapangan outdoor. Dan lapangan indoor memiliki bola yang berukuran lebih besar dibanding lapangan outdoor. Dan dari dua tempat tersebut bola besinya pun memiliki bahan yang berbeda, tapi massa dan beratnya sama dengan sesuai kategori juga. Ya, dan bola peluru biasanya bisa terbuat dari bahan besi, pasir, solid, logam, stainless, steel, polyvinyl, dan materi sintetis. Dan ada kategori yang dilakukan dalam permainan tersebut. Yang pertama ada kategori junior putri yang menggunakan bola dengan berat 3 kg, kemudian ada junior putra yang menggunakan bola dengan 5 kg, dan ada senior putra yang menggunakan 4 kg, dan terakhir yaitu senior putra yang menggunakan besi dengan berat 7,25 kg. 3. Teknik tolak peluru. Untuk teknik tolak peluru yang pertama ada teknik memegang peluru. Teknik memegang peluru adalah teknik yang paling dasar yang akan mempengaruhi prestasi tolakan saat melempar peluru. Teknik ini harus memperhatikan bagian telapak tangan yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan peluru itu sendiri. Itu diletakkan pada dataran telapak tangan. Yang kedua ada teknik meletakkan peluru. Teknik ini akan mempengaruhi jarak hasil tolakan. Cara meletakkan peluru yang benar adalah posisikan peluru agar turun ke depan bahu melekat pada pangkal leher. Yang ketiga ada teknik menolak, yaitu tepatnya teknik yang akhirnya mendorong bola agar jatuh. Teknik tolak peluru yang sangat penting dan membutuhkan kekuatan tangan serta kesempurnaan eksekusi teknik-teknik sebelumnya. Urutan sikap atau posisi badan pada saat akan melakukan gerakan menolak adalah sebagai berikut. Berdiri dalam lingkaran, tolak agak ke belakang agar punya lebih banyak ruang untuk melakukan owalan. Letakkan peluru pada pangkal leher dan kaki ayun dijulurkan ke belakang, hampir lurus serta berpijak pada ujung kaki. Setelah memastikan berat badan mendapatkan keseimbangan yang sempurna, ayunkan kaki ke arah sektor tolakan hingga mendekati balok tolakan. Diikuti dengan bergesernya kaki tumpu. Kaki kanan bertumpu dengan seluruh telapak kaki dan letaknya pada garis diameter lingkaran agak ke depan. Dalam posisi ini, jari-jari kaki kiri berada satu garis lurus dengan tumit kanan yang sedikit ke belakang. Lutut kaki kanan ditekuk sehingga berada dalam satu garis vertikal dengan ujung jari kaki kanan, sedangkan tangan kiri diangkat rileks ke depan atas. Tundukkan badan sambil sedikit memutar ke kanan sehingga punggung, tengkuk, dan tungkai belakang menjadi satu garis miring hampir lurus. Dagu atau letak peluru kaki kanan dan ujung jari kaki kanan berada dalam satu garis vertikal sehingga sebagian besar berat badan bertumpu pada kaki kanan. Lengan tangan kaki kiri menjulur ke depan, agak lurus dan rileks. Setelah semua siap, lakukan tolakan peluru dengan mengeluarkan semua tenaga yang Anda miliki melalui tangan. Pastikan kaki tolakan tidak menyentuh garis batas lingkaran agar hasil tolakan dinilai sah. Yang terakhir ada sikap akhir. Setelah menolak peluru, sikap akhir harus juga benar dengan teknik
tersebut yaitu kaki kanan mendarat di depan menggantikan kedudukan kaki kiri. Kaki kiri dibuka semi diangkat ke belakang, badan condong ke depan dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang untuk menjaga keseimbangan. Tendangan diarahkan ke jalannya peluru dan ke tempat peluru itu jatuh. Saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan, bahu, dan lengan dijulurkan ke depan. Jatuh, caranya saat kaki kanan melangkah ke depan, lutut harus segera ditekan. Tetapi teknik ini juga jangan sampai keluar dari lingkaran yang sudah ditentukan. Yang keempat, peraturan tolak peluru. Kemudian setelah kita mengetahui teknik-teknik yang digunakan dalam permainan tolak peluru, kemudian ada peraturan yang harus dipatuhi atau ditaati saat kita memainkan permainan tersebut. Yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Yang kedua, atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Yang ketiga, setelah dipanggil atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. 4. Atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. 5. Atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung didiskualifikasi. Yang keenam, peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Ketujuh, peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah disediakan. 8. Atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. 9. Atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Kemudian ada yang kelima, gaya saat melempar peluru. Gaya saat melempar peluru, yaitu ada yang pertama ada gaya meluncur. Gaya meluncur pertama kali dipakai dan dikenalkan juga oleh Perry O'Brien dari Amerika Serikat pada tahun 1951. Yang kedua ada gaya berputar. Gaya berputar pertama dilakukan oleh Alexander Baryshnikov dari Rusia pada tahun 1972 dan membuat rekor baru putar dengan jarak 22 meter. Yang ketiga ada gaya samping. Gaya samping adalah gaya yang paling tua dan tidak ada yang tahu siapa penemu gaya samping atau klasik tersebut.